Selamat mendengarkan. Sah, sah, seru orang-orang yang berada di ruangan besar tersebut setelah ijab kabul selesai diucapkan oleh Rendra. Kini Rendra dan juga Adiba telah resmi menjadi sepasang suami istri meskipun ayah Adiba tidak menikahkan, mereka tetapi wali hakim yang menikahkan. Karena Rama, ayah Adiba tidak mau menganggap Adiba anak lagi dan dia tidak mau ikut campur saat ini dengan kehidupan Adiba. Itu yang diutarakan pria tersebut sebelum ijab kabul dilakukan tadi. Julia sendiri yang menelpon kakaknya agar mau menikahkan Adiba dengan Rendra, tapi pria itu yang berada di luar kota saat ini terang-terangan sudah tidak menganggap Adiba putrinya lagi. Hal tersebut tentu saja semakin membuat hati Adiba terluka dan sakit karena apa yang menimpanya dulu hingga kini masih terus menyakiti dirinya. Bagaimana tidak, dia menikah ini karena terpaksa akibat ancaman Rendra dan ayahnya masih belum memaafkan dirinya saat ini. Sedari tadi, Adiba hingga selesai ijab kabul hanya menunduk saja. Dirinya begitu sedih dengan yang terjadi padanya saat ini. Menikah dengan orang yang membuatnya terbuang selama ini dan harus terpaksa hidup bersama demi buah hatinya agar memiliki ayah. Bahkan, dia hanya pasrah saja saat Rendra mencium keningnya. Barusan setelah ijab kabul, buat tamu-tamu yang hadir dalam akad nikah, anak saya, mari kita semua makan malam bersama di rumah ini, ucap Franz kepada semua yang hadir. Tidak terlalu banyak orang yang datang, hanya keluarga saja yang di situ, termasuk Julia dan juga Alif yang merupakan orang tua pengganti bagi Adiba. Bukan mereka saja yang datang, tetapi anak-anak mereka juga ikut datang menyaksikan akad nikah sang kakak. Iya, ayo mari, semua kita ke meja makan, ucap Citra menyuruh semuanya ke meja makan rumahnya. Rendra sedari tadi memperhatikan Adiba yang hanya diam dan menunduk. Dia tahu perempuan itu menangis saat ini. Dia tahu dirinya egois karena menikahi Adiba paksa, tetapi ini juga demi anak mereka yang butuh seorang ayah. Sudah, jangan menangis, ayo makan, ucap Rendra menggenggam tangan Adiba yang duduk di sebelahnya. Adiba langsung menepis tangan itu. Dia langsung berdiri dari duduknya. Saat ini membuat Rendra mendongak menatap perempuan yang sudah resmi menjadi istrinya tersebut. Aku tidak lapar. Kau makanlah. Di mana Rafka sekarang? Ucap Adiba bertanya pada Rendra mengenai keberadaan anaknya. Dia tidur di kamar Jeremy. Sudah, biarkan dia di sana. Ayo kita makan, ucap Rendra dan ikut berdiri sambil kembali menggandeng tangan Adiba. Aku kenyang, aku pergi dulu. Lagi, Adiba melepaskan tangan Rendra dari tangannya, dan dia pergi begitu saja meninggalkan Rendra saat ini, yang hanya melihat kepergian Adiba. Aku tahu kamu masih marah denganku, bahkan karena hal ini juga, mungkin dirimu semakin membenciku. Tapi aku tidak akan menyerah untuk membuatmu mau memaafkan diriku saat ini, batin Rendra sambil memperhatikan Adiba yang sudah berjalan menaiki tangga di rumahnya. Rendra, ayo makan. Di mana Adiba? Seru Citra yang berjalan menghampiri Rendra saat ini. Dia ke kamar duluan, Ma. Katanya capek. Pungkas Rendra pengalibi. Dia tidak mungkin bilang kalau Adiba pergi begitu saja tanpa bilang sesuatu, hanya bilang ingin ke kamar saja. Ya sudah, kalau begitu, ayo kamu makan. Atau kamu ambil makanan dan bawa ke kamar. Ajak sang Mama. Enggak, Ma. Aku masih kenyang. Aku ke atas dulu ya. Kenapa sih kok buru-buru ke atas? Makan dulu. Kamu belum makan kan? Mama kayak nggak tahu aja mau ngapain pengantin baru, Mah. Ucap Rendra sambil tersenyum. Sang Mama juga ikut tersenyum mendengar hal itu. Dia menepuk jidatnya sendiri. Oh iya, Mama lupa. Ya sudah, tenang. Sekarang kamu sudah sah sama Adiba. Jadi, kamu sudah berhak menyentuhnya. Lakukan dengan baik, jangan buat dia trauma padamu. Ucap sang Mama menasehati. Iya, Mah. Aku juga tahu. Sudah ya, aku pergi dulu, ucap Rendra dan langsung berlalu pergi dari hadapan sang Mama. Adiba menangis di pojokan kamar. Dia memang biasa menangis di pojok kamar. Itu mengingatkan dirinya yang dulu, dan hal inilah yang selalu dia lakukan di saat tengah sedih. Sudah lama ya, sudah lama. Kenapa ayah masih benci sama aku ya?
Itu sepenuhnya bukan kesalahan aku. Tapi kenapa ayah masih benci sama aku? Aku sakit ya. Sakit dengar kata-kata ayah yang seperti itu tadi. Lirik Adiba begitu serak sambil memeluk dirinya sendiri saat ini. Kenapa ayah nggak bisa ngertiin aku? Aku juga menderita ya. Apalagi ibu sudah nggak ada sekarang. Dirinya pilu di pojok kamar besar tersebut. Pintu kamar terbuka dari luar, membuat Adiba yang berada di tempatnya langsung terdiam melihat ke arah pintu. Dia yang sedari tadi begitu sedih karena ucapan sang ayah membuatnya tidak kunjung berganti baju. Dirinya masih mengenakan kebaya putih untuk digunakan ijab kubul tadi. Adiba, suara Rendra terdengar dari dia mencari Adiba di dalam kamar dan matanya langsung tertuju pada pojok kamar di dekat ruang pakaiannya. Dia terkejut mendapati perempuan itu yang meringkuk memeluk lututnya. Rendra yang melihat itu langsung segera menghampiri Adiba dengan perasaan khawatir kalau perempuan tersebut kenapa-napa. Melihat Rendra yang menghampiri dirinya, Adiba langsung berdiri dan menghapus air matanya. Dia tidak akan menunjukkan sisi kelemahannya pada Rendra. Dia tidak ingin pria yang sudah menjadi suaminya itu semakin semena-mena padanya. Kau kenapa? Kau tidak apa-apa kan? Tanya Rendra saat sudah sampai di hadapan Adiba. Dia memeriksa tubuh Adiba dari atas ke bawah, memastikan kalau istrinya tersebut tidak kenapa-napa. Aku tidak apa-apa, jawab Adiba singkat, melepaskan tangan Rendra yang memegangi tubuhnya saat ini. Kau serius? Kau tidak apa-apa? Kalau kau tidak apa-apa, kenapa kau menangis? Siapa yang menangis? Dirimu. Kau tidak bisa bohong padaku. Matamu menunjukkannya dengan sangat jelas. Tidak usah mengkhawatirkanku dan sok peduli padaku. Aku tidak apa-apa. Minggir, aku mau ganti baju. Pungkas Adiba dan langsung berjalan meninggalkan Rendra. Sebentar. Rendra langsung mengejarnya dan dia menahan tangan Adiba. Jelas aku cemas dan mengkhawatirkanmu. Kau istriku sekarang. Jadi jangan pura-pura sok kuat di depanku. Ucap Rendra penuh penekanan. Lepas, aku mau ganti baju. Bukannya kau segera menginginkan menyentuhku? Lepaskan. Jika kau tidak mau menunggu lebih lama, aku tidak akan memaksamu untuk melayaniku. Aku akan melakukan jika kau mau. Kalau kau masih terpaksa menikah denganku, kau tidurlah di tempat tidur. Aku tidur di sofa depan TV. Ucap Rendra dan menunjuk sofa yang berada di depan TV, yang berada di dalam kamarnya. Dia melepaskan tangan Adiba agar perempuan tersebut pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Terima kasih atas kebesaran hatimu, ucap Adiba dengan dingin. Dia langsung pergi begitu saja, meninggalkan Rendra yang terdiam di tempatnya, menatap Nara sang istri yang berjalan ke kamar mandi. Adiba keluar dari kamar mandi sudah dengan memakai kaos dan juga dia memang setiap kali tidur memakai pakaian yang seperti itu. Dia perlahan keluar sambil memeluk kebaya yang dia gunakan tadi, melihat waspada, takut-takut kalau Rendra tidak menepati janjinya. Dia takut kalau pria itu akan meminta haknya secara paksa malam ini, karena dia tidak mempercayai sepenuhnya ucapan Rendra. Pria itu tidak pernah menepati ucapannya sama sekali. Adiba memeriksa ke seluruh penjuru kamar mencari keberadaan Rendra di dalam kamar tersebut. Namun, tidak ada tanda-tanda Rendra berada di dalam kamar saat ini, membuat Adiba heran sendiri kemana perginya Rendra sekarang. Masa bodoh, dia pergi kemana sekarang? Yang jelas aku aman saat ini, ucap Adiba menepis pertanyaan di kepalanya soal di mana Rendra. Ia langsung berjalan ke arah tempat tidur. Dia akan tidur di situ karena Rendra sendiri yang bilang akan tidur di sofa. Baru saja Adiba akan meletakkan bajunya di dekat nakas meja. Pintu kamar terbuka membuat dirinya menoleh melihat ke arah pintu saat ini. Di sana Rendra berdiri menatapnya. Pria itu juga sudah berganti baju rumahan seperti melihat ke arahnya saat ini. Bajumu jangan ditaruh di situ. Di kamar mandi ada tempat baju kotor. Kamu taruh di situ saja,
Ucap Rendra berjalan masuk sembari menutup pintu kamarnya. Kalau tidak, biar aku saja yang menaruhnya di situ. Mana bajumu? Ucap Rendra dan akan mengambil baju yang berada di tangan Adiba. Tidak usah, aku saja. Tolak Adiba dan dia langsung pergi melewati Rendra yang diam terpaku karena penolakan Adiba padanya. Beberapa saat kemudian, Adiba sudah menaruh pakaian kotor pada tempatnya dan dia kembali ke arah tempat tidur. Lagi-lagi, dia hanya melewati Rendra yang berdiri di tempat tadi. Kau tidurlah. Besok ikut aku. Ucap Rendra pada Adiba. Mau kemana? Urusan pekerjaan atau bukan? Kalau bukan, aku tidak mau ikut. Ucap Adiba dan ucapannya sudah terdengar penolakan. Besok aku beritahu, tidurlah di kasur. Aku di sofa. Ucap Rendra dan langsung berjalan ke ruang pakaian yang berada di sebelah tempat tidurnya. Dia membuka pintu lebar lebih dahulu, baru dia masuk ke dalam untuk mengambil selimut miliknya. Adiba membiarkannya saja, dan dia tidak peduli soal itu. Dirinya langsung naik ke tempat tidur mengabaikan Rendra yang masih berada di ruang pakaian. Bukannya dia menjadi istri yang durhaka, tetapi mau bagaimana lagi, pernikahan ini sungguh dia belum siap melakukannya. Adiba sudah membaringkan dirinya di tempat tidur sambil berselimut tebal. Rendra sendiri baru keluar dari ruang pakaian dan dia melihat Adiba yang tidur sambil menyelimuti dirinya sendiri. Entah mengapa, dia begitu ingin melihat dan mendekat ke arah Adiba saat ini. Perlahan langkah Rendra mendekati Adiba kini. Dia sedikit menunduk dan mencium kening perempuan itu. Selamat malam istriku. Ucap Rendra pada Adiba yang sudah memejamkan matanya. Setelah itu, dia pergi menjauh ke sofa meninggalkan Adiba tidur sendiri di situ. Ah! Teriak Adiba saat melihat ke samping di mana Rendra tengah memeluk dirinya saat ini. Pagi hari sudah menyapa dan dia sudah dikejutkan dengan apa yang pria itu lakukan sekarang padanya. Kenapa sih pagi-pagi teriak-teriak? Ucap Rendra dengan suara seraknya menatap Adiba yang menatanya tajam. Adiba melepas paksa tangan Rendra dan mendorongnya dengan kaki begitu saja hingga pria itu terjatuh ke lantai. Ah, sakit. Kamu kenapa sih? Heran Rendra sambil memegangi pantatnya yang sakit. Kau bilang kenapa? Kau sengaja melakukannya. Kau habis melakukan apa padaku? Dasar pria brengsek, tidak pernah menepati ucapanmu. Ketus Adiba memaki Rendra yang berada di lantai. Dasar pria bajingan. Bukannya kau bilang mau tidur di sofa, kenapa tidur di sebelahku? Kau ingin memperkosaku lagi seperti dulu. Pungkas Adiba menatap nyalang Rendra dan dia mengeratkan selimut di tubuhnya. Terserah kau mau bilang apa padaku. Aku tidak sebrengsek dulu. Aku tidur di sini karena aku tidak bisa tidur di sofa, badanku sakit. Jawab Rendra setelah menghela nafasnya. Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Kau bisa lihat sendiri pakaianmu masih utuh. Lanjut Rendra pada Adiba yang tidak percaya padanya. Adiba langsung melihat kondisi tubuhnya sendiri dan benar saja bajunya masih utuh. Ia masih memakai pakaian lengkap. Mandilah, sudah pagi, nanti ikut denganku. Ucap Rendra sambil berdiri dari duduknya. Kau mau mengajakku kemana? Nanti kau juga tahu sendiri, mandilah. Aku mau melihat Rafka dulu, dia pasti menanyakan dirimu. Ucap Rendra sebelum berjalan keluar dari kamar. Oh iya, nanti kalau mama tanya aneh-aneh jawab saja terserah dirimu. Dan nanti kalau dia bertanya mau kemana, bilang saja mau bulan madu. Meskipun kau terpaksa bilang begitu, agar mama tidak banyak bertanya padamu. Lanjutnya menatap Adiba yang menatap dirinya aneh. Adiba hanya diam saja sambil memperhatikan Rendra yang berjalan keluar dari kamar. Sebenarnya dia mau mengajakku kemana? Heran Adiba. Dan dia kembali memastikan dirinya berpakaian lengkap saat ini. Dia takut kalau Rendra melakukan apa-apa saat dia tidur semalam. Wih, pengantin baru sudah bangun saja. Rafka, kamu sebentar lagi punya adik sepertinya, ucap Jeremy sambil menggendong Rafka. Tak sengaja berpapasan dengan kakaknya di tangga. Jaga mulutmu di depan adik kecil, ketus Rendra pada adiknya. Kenapa? Dia bukan anak kecil lagi, Kak. Anakmu saja yang menjelma anak kecil. Otaknya, tapi seperti orang dewasa. Pungkas Jeremy melihat keponakan yang dia gendong saat ini. Papa mana, Mama? Mama kenapa dari kemarin gak nemuin aku? Ucap Rafka yang tengah digendong oleh Jeremy. Mama ada di kamar, sayang.
Masih mandi sekarang. Rafka semalam tidur sama Om Jeremy gimana? Enak kan? Ucap Rendra pada putranya. Iya, asik tidur sama Om Emmy. Nonton itu film robot-robot begitu. Ucap Rafka sambil memperagakan gerakan robot. Hey, not Emmy, but Jeremy. Ucap Jeremy sambil menatap ponakannya. Sayang, nanti mama sama papa mau keluar. Sampai besok nggak pulang. Kamu di rumah saja ya, sama Om Emmy. Sama opa, sama oma. Nggak apa-apa ya. Mau kemana lo kak? Bawa anak lo. Bisa-bisa gue jadi baby sisternya nanti. Ucap Jeremy tidak terima kalau Rafka ditinggal di rumah. Kayak nggak tahu aja pengantin baru ngapain. Titip sehari aja apa susahnya. Uang jajan lo gue tambah. Pungkas Rendra pada adiknya. Ogah, ditambah kek. Enggak kek, gue ogah jagain bocah. Papa sama mama memang mau kemana? Tanya Rafka. Papa sama mama ada kerjaan sayang. Rafka pengen punya adik kan? Papa sama mama kerja buat punya adik buat Rafka. Ucap Rendra. Ya sudah, kalau begitu Rafka nggak mau ikut sama mama sama papa. Rafka di rumah saja sama opa. Ucap Rafka dengan antusias. Bagus anak pintar. Kalau begitu papa mandi dulu ya. Rafka sama Om Emi dulu. Ucap Rendra mengusap rambut anaknya lembut dan dia langsung menuruni tangga. Dia memang akan mandi, tetapi tidak mandi di kamarnya. Di sana ada Adiba. Pasti Adiba memikirkan hal aneh tentangnya. Jadi, dia lebih baik mandi di kamar mandi bawah saja. Kan di kamar lo ada kamar mandi, Kak. Kenapa mandi di bawah? Seru Jeremy heran dengan kakaknya yang malah memilih mandi di bawah. Rendra diam saja, tidak menjawab ucapan sang adik. Dia pergi begitu saja mengabaikan Jeremy yang uring-uringan sendiri. Nasib, udah jadi om tiba-tiba punya keponakan. Punya kakak gak jelas begitu. Gumam Jeremy sambil geleng kepala. Om Emmy bilang apa tadi? Tanya Rafka. Enggak. Bagian 38. CEO-ku, ayah dari anakku, buah karya Fafako, yang dipersembahkan oleh Audiobook Audiotune dengan pengisi suara Val. Selamat mendengarkan. Kalian nanti hati-hati. Kamu Rendra, jangan main kasar sama istri yang lembut begitu. Biar cepat jadi cucu kedua mama. Ucap Citra sambil menatap anaknya yang duduk di depannya saat ini. Mendengar hal itu membuat Adiba yang sedang minum tersedak air dan membuat Rendra segera menepuk pundaknya pelan. Pelan-pelan dong sayang, ucapnya. Ada sang istri dan sekiranya bahkan seketika mendapat tatapan tajam dari Adiba yang mencoba untuk menahan batuknya. Mama nih kalau ngomong jangan asal begitu di meja makan. Lihat Adiba, kesedakan begitu karena mama. Ucap Franz menegur sang istri. Apa salah mama? Mama kan cuma ngomong begitu. Ucap Citra tidak merasa bersalah sama sekali. Iya om, nggak salah opa. Sahut Rafka yang duduk di sebelah Citra menatap bingung orang-orang dewasa yang berada di meja makan. Perasaannya ucapan omanya itu tidak salah. Franz langsung terdiam. Dia tidak mungkin membahas masalah orang dewasa di depan Rafka. Sayang, kamu makan saja, jangan ikut bicara saat orang dewasa bicara. Ucap Adiba pada anaknya. Rafka langsung cemberut mendengar ucapan sang mama. Dia diam saja, tidak berani bicara lagi. Jangan keras begitu sama anak. Ucap Rendra. Adiba diam saja, tidak menanggapi perkataan Rendra tersebut. Dia mengusap mulutnya dengan tisu. Adiba, kalau kamu sudah selesai tidak apa, pergi lebih dulu dari sini. Ucap Franz mengizinkan menantunya pergi dulu, karena dia mengerti pasti Adiba tidak nyaman saat ini. Iya, terima kasih Pak, ucap Adiba dengan formal. Jangan panggil saya Pak, saya ini sekarang bukan atasan kamu, atau atasan ayah kamu. Saya mertua kamu sekarang, ucap Franz pada Adiba. Maaf Pak. Adiba merasa tidak enak sendiri memanggil mertuanya Pak, karena dia belum terbiasa. Tidak apa, kali ini kamu saya maafkan. Tapi ingat, panggil saya Papa dan panggil istri saya Mama. Ucap Franz memperingatkan Adiba. Iya, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu.
ucap Adiba dan langsung pergi setelah diangguki oleh sang mertua. Aku juga, Pak. Oh iya, Pak. Aku sekalian pamit. Hari ini aku mau ke Jogja sama Adiba, ucap Rendra pada papanya. Ngapain kamu ke Jogja? Tanya Frans dan juga Citra bersamaan. Belum juga Rendra selesai bicara, anaknya sudah bicara lebih dulu. Papa sama mama kan mau buat adik untuk aku, Mas. Jadi mereka pergi. Nanti katanya pulang bawa adik cewek buat aku, ucap Rafka begitu polosnya. Itu, Pak, sudah dijawab sama Rafka. Kalau begitu aku pergi dulu. Rafka, doain Papa ya. Nanti biar bisa bawa adik buat kamu. Oke, Pak, ucap Rafka dan memberi tanda oke dengan jari kecilnya. Anak pintar, pungkas Rendra. Pak, Ma, aku titip Rafka ya. Aku nggak lama kok di Jogja, ucap Rendra. Iya, pasti Mama juga jaga anak kamu. Anak kamu, ucap Citra sambil memegang kepala cucunya gemas. Aku pergi, ucap Rendra dan langsung berjalan pergi dari ruang makan menyusul Adiba yang sudah pergi lebih dulu. Sebenarnya, kamu ngapain sih ngajak aku ke Jogja? Maksa begini, kamu gak serius untuk bulan madu kan? Aku gak mau kalau kamu mengajakku bulan madu. Untuk apa bulan madu denganmu? Ucap Adiba yang sudah duduk di kursi pesawat sebelah Rendra sekarang. Sayang, untuk kali ini gak usah banyak pertanyaan, bisa? Kamu tidur saja di pundakku sini. Hampir 1 jam kita ke Jogja. Jadi kamu tidur aja, ucap Rendra menyuruh Adiba untuk tidur di pundaknya saat ini. Jangan panggil aku sayang, bisa? Ucap Adiba tidak senang. Ya terus, mau aku panggil apa? Hani begitu? Kamu istri aku, jadi bebas dong aku panggil kamu apa? Ucap Rendra. Percuma ngomong sama kamu, ketus Adiba dan langsung membuang mukanya tidak melihat ke arah Rendra saat ini. Sudah tahu percuma, malah masih melarangku. Gak mempan, ucap Rendra tersenyum menang. Adiba tidak menanggapinya sama sekali. Dia masih tetap diam dan memikirkan kenapa Rendra mengajak dirinya di Jogja buru-buru begini. Apa pria ini serius tengah mengajaknya bulan madu? Siapkah dia nantinya? Dia melayani pria yang masih dia benci? Udah sini, gak usah gengsi deh. Tidur sini di pundakku, ucap Rendra dan memegang kepala Adiba dan meletakkannya perlahan di pundaknya saat ini. Kamu apa-apaan sih? Adiba langsung duduk tegak menatap Rendra. Ya sudah kalau nggak mau, aku mau pindah tempat saja ke bule itu. Kayaknya dia lebih butuh pundakku daripada kamu, ucap Rendra sambil menunjuk ke arah perempuan yang memakai rok mini di bangku seberang. Mereka tengah duduk sendiri dan tampak mengantuk. Adiba memperhatikannya dan dia tiba-tiba saja menarik tangan Rendra yang sudah berdiri untuk duduk kembali. Di sini saja, aku juga mengantuk, butuh bantal, ucap Adiba sedikit gengsi. Rendra tersenyum dan dia duduk kembali sambil menepuk pundaknya sendiri, memberi isyarat pada Adiba untuk tidur di pundaknya saat ini. Dengan terpaksa, Adiba meletakkan kepalanya di pundak Rendra dan dia perlahan mulai memejamkan matanya menuruti perkataan pria itu untuk tidur. Tama duduk di kursi balkon kamarnya. Dia melihat foto Adiba dan juga Tere adiknya. Mereka tersenyum menatap ke arah kamera, sedangkan yang memotret itu dirinya. Dia begitu terpesona dengan senyuman Adiba, dan dia salut dengan perempuan itu yang selalu tersenyum meskipun dalam keadaan yang tidak baik. Foto ini ia ambil setelah Adiba melahirkan dan menemui ayah kandungnya. Tapi kenyataan pahit diterima Adiba saat ini di mana ayahnya mengusir dirinya dan menuduhnya sebagai seorang pembunuh ibunya sendiri. Benar, itu pertama kali Adiba mengetahui ibunya telah tiada. Begitu hancur dan syoknya perempuan itu dikala saat ini. Untung ada Tere adiknya yang sekarang sudah pergi untuk selamanya. Abang sebenarnya sedih, Diba, dengar kamu nikah dengan ayah dari Rafka. Tapi abang juga senang akhirnya anak kamu punya ayah. Meskipun abang tidak bisa jadi pendamping kamu, tapi abang janji buat lindungin kamu sama Rafka terus, Div. Semoga kamu bahagia dengan suami kamu, dan semoga abang juga bisa terus lihat kamu, Div, ucap Tama sambil mengusap foto yang dia pegang. Tere, abang janji juga sama kamu, abang bakal jaga sahabat kamu itu. Kamu tenang di sana ya. Abang sayang sama kamu, ucap Tama begitu pilu menatap wajah adiknya yang begitu gembira saat bersama dengan Adiba. Saat Tama sedang menatap foto tersebut, ponsel miliknya yang berada di atas meja bergetar, membuatnya mengangkat panggilan tersebut. Iya, bagaimana? Ucapnya saat mengangkat panggilan itu. Bagus,
Jaga, pantau dia terus hingga mereka bertemu dan cegah agar mereka tidak pergi sebelum bertemu dengan dua orang itu. Oke, terima kasih, ucap Tama dan langsung mematikan panggilan misterius tersebut. Dan dia menatap foto yang dia pegang lagi, mengusap wajah Adiba dan juga Tere bergantian. Melihat foto dua orang itu membuatnya sedikit lebih damai sekarang. Siang hari, Rendra dan juga Adiba baru saja sampai di Jogja. Mereka saat ini tengah menunggu jemputan mereka yang akan mengantar keduanya ke sebuah tempat. Kamu dari tadi diam saja. Gak ada niatan mau ngomong sama aku, ucap Rendra pada Adiba yang berdiri di sebelahnya. Mau ngomong apa? Memang yang harus aku omongin sama kamu, jawab Adiba tanpa melihat ke arah Rendra. Kamu gengsi-gengsi mau ya sama aku, ledek Rendra pada Adiba. Terserah apa katamu, tukas Adiba melihat Rendra sekilas. Pak, seru seseorang yang mendatangi mereka berdua. Iya, ada apa ya? Tanya Rendra yang tampak heran ada seorang pria yang menghampiri dirinya saat ini. Pak Rendra kan? Ucap pria tersebut. Iya, saya Rendra. Ada siapa ya? Ucap Rendra. Saya suruhan Pak Milano untuk mengantar mobil pada Bapak. Ini Pak, mobil yang Bapak sewa selama di sini. Ucap pria itu sambil menyerahkan kunci mobil pada Rendra. Oh, anak buah Milano. Kalau begitu terima kasih dan sampaikan salam saya buat dia, jawab Rendra sambil menerima kunci mobil tersebut. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, ucap pria itu dan langsung pamit pergi. Iya, pungkas Rendra mempersilahkannya. Pria itu langsung berjalan pergi masuk ke dalam sebuah mobil yang lain. Dan tadi memang tidak datang sendiri melainkan bersama temannya yang lain. Ayo, mobil kita sudah sampai, ucap Rendra dan langsung menggandeng tangan Adiba. Adiba sendiri hanya diam sambil memperhatikan tangannya yang digandeng oleh Rendra sekarang. Kenapa diam saja? Ayo jalan, bawa sendiri kopermu. Karena tanganku penuh, harus menggandeng tanganmu. Tidak masalah kan? Kamu bawa sendiri koper milikmu? Ucap Rendra memperhatikan Adiba. Kau pikir aku tidak bisa membawanya sendiri? Ketus Adiba melepaskan tangannya dari Rendra sambil menarik koper miliknya. Sama suami jangan ketus-ketus begitu dong. Nanti cinta mati sama aku loh, goda Rendra yang menyamai langkahnya dengan sang istri. Tangannya yang bebas kembali menggandeng tangan Adiba. Adiba sendiri hanya diam saja. Dia sedang malas ribut dengan orang egois nan keras kepala seperti Rendra. Tak butuh waktu lama, mereka sampai di mobil yang berada di parkiran. Keduanya sudah berdiri di sebelah mobil saat ini. Sudah, kamu masuk dulu. Kopermu biar aku yang masukin ke bagasi, perintah Rendra pada Adiba. Tanpa bicara, Adiba langsung berjalan masuk ke dalam mobil membiarkan Rendra memasukkan koper seorang diri. Apa-apaan ini? Kenapa saya tidak boleh check out? Jelas-jelas saya sudah membayar lunas hotel ini. Dan saya tidak melakukan kejahatan apapun. Kenapa saya ditahan di hotel? Ucap Rama marah-marah pada security hotel. Dia saat ini akan pergi dari hotel bersama anak dan istrinya, tapi dilarang oleh security hotel karena mereka berbuat kejahatan dan harus bertemu dengan manajer hotel terlebih dahulu. Maaf Pak, tapi saya diperintahkan untuk manajer saya untuk menahan Bapak serta keluarga Bapak di sini. Dia ingin bertemu dengan Anda, ucap security tersebut. Silakan Bapak dan istri kembali ke kamar, lanjut security tersebut. Kau tidak lihat anakku menangis? Dia ingin pergi dari hotel ini. Dia sudah tidak nyaman, ucap Rama menunjuk bocah berumur 4 tahun yang sedang menangis. Sudahlah ya, nanti saja. Kalau begitu kita pulang ke Bogornya. Kita di sini saja dulu sehari atau 2 hari. Ayah juga ada cuti kan Mas Ian? Ucap sang istri menenangkannya. Maaf Pak, ada yang ingin bicara dengan Anda, ucap salah seorang security yang baru saja datang sambil memberikan ponsel pada Rama. Siapa? Tanya Rama menatap ponsel yang dipegang security tersebut. Pemilik hotel ini ingin berbicara dengan Bapak, ucap sang security. Rama merasa semakin aneh kenapa juga pemilik hotel tempatnya menginap ingin bicara dengannya saat ini. Ya halo, ucap Rama saat mengangkat panggilan tersebut. Halo, Anda Tuan Rama Setia? Perkenalkan saya Tama, Surya aja, pemilik hotel yang Anda tempati saat ini, ucap Tama dari Tama. Surya aja? Saya tidak kenal Anda. Kenapa Anda menahan saya di hotel milik Anda seperti ini? Saya tamu, Anda seharusnya Anda bersikap baik pada tamu, ucap Rama. Saya selama ini bersikap baik kan?
Pelayanan di hotel saya juga baik. Saya hanya ingin Anda stay di hotel saya selama sehari saja. Besok Anda sudah boleh pulang. Tiket akan saya berikan pada Anda gratis, dan uang Anda akan saya kembalikan. Jadi, di hotel sampai besok. Saya mohon pada Anda, karena akan ada orang yang ingin bertemu dengan Anda nantinya. Ucap Tama dari seberang sana. Siapa yang ingin bertemu saya? Manajer hotel Anda? Bukan, tapi orang yang menyayangi Anda. Saya tutup dulu panggilannya. Ucap Tama yang langsung mematikan panggilan lebih dulu sebelum banyak pertanyaan yang akan diajukan Rama padanya. Siapa sebenarnya orang ini? Dan siapa yang akan bertemu? Gumam Rama bingung. Sudah ya, kalau begitu kita ke kamar saja. Diki ketakutan di sini. Ucap sang istri mengajak suaminya itu pergi ke kamar mereka saja. Rama melihat sekilas anaknya yang menangis dan dia langsung menuruti ucapan istri tersebut. Ya sudah, kalau begitu ayo ke kamar. Ucapnya dan langsung berjalan bersama istrinya. Hanya ini yang bisa kulakukan padamu, Diba. Abang hanya bisa membantumu seperti ini. Ucap Tama yang baru saja selesai menelpon orang suruhannya yang ada di Jogja. Dia memang tahu keberadaan ayah dari Adiba yang kebetulan menginap di hotelnya. Dia juga mendengar kabar kalau Rendra dan Adiba akan ke Jogja. Makanya itu dia sengaja menahan ayah Adiba agar tidak pulang lebih dulu ke Bogor, agar mereka berempat bertemu. Dia tahu niat Rendra mengajak Adiba ke Jogja karena pria itu ingin menemukan ayah Adiba secara langsung. Dia tahu semua ini karena dia menyuruh orang untuk mencari tahu apa yang dilakukan Rendra, dan akhirnya dia tahu kalau pria itu akan bertemu dengan ayah Adiba. Makanya, dia secara diam-diam membantu Rendra dengan menahan ayah Adiba agar tidak kembali dulu ke Bogor sebelum bertemu mereka berdua. Tama, ucap seseorang yang masuk ke dalam kamar Tama dengan marah-marah. Ada apa? Kau bilang ada apa? Kamu buat masalah? Kamu buat masalah? Apa di hotel, ha? Kenapa kau melarang tamu untuk pergi dari sana? Ucap pria parubaya tersebut. Siapa yang membuat masalah, Pak? Apa salahnya kalau melarang tamu pergi dulu? Itu hotel milikku, bukan milik Papa, jadi Papa jangan ikut campur. Tukas Tama tidak suka. Kau makin kesini makin kasar dengan papamu. Sinis pria itu. Iya, membuatku seperti ini Papa kan? Gara-gara dirimu juga adikku tiada. Jaga mulutmu, ucap Papa dari Tama dan akan menampar anaknya, tapi tidak jadi. Tama yang sedari tadi duduk di tepi tempat tidur langsung berdiri menatap papanya. Apa aku salah bilang begitu? Memang kenyataannya kan, kalau Papa tidak melarang hubungan Tere dengan pacarnya, tidak mungkin Tere mengakhiri hidupnya. Ucap Tama dengan tajam dan dia langsung pergi meninggalkan sang papa yang terdiam karena ucapannya tersebut. Rendra dan juga Adiba sudah sampai di hotel di mana mereka akan menginap saat ini. Rendra memilih hotel tersebut bukan karena untuk mereka menginap saja, tetapi untuk bertemu seseorang. Orang yang akan mereka temui adalah ayah Adiba. Dia ingin menemui ayah dari istrinya itu. Dia akan meminta maaf atas kesalahannya dulu, dan juga memohon agar ayah Adiba memaafkan istrinya itu. Kamu mau tidur dulu atau mau makan siang dulu? Tanya Rendra yang menghampiri Adiba yang duduk di tempat tidur, sibuk dengan ponselnya. Terserah kamu saja, jawab Adiba tanpa melihat ke arah Rendra yang berdiri melihat ke arahnya saat ini. Kamu sibuk ngapain sih? Kalau bicara lihat ke arahku bisa? Ucap Rendra yang tidak suka saat melihat Adiba hanya melihat ponselnya saja. Terserah diriku, jawab Adiba dan hanya sekilas melihat Rendra yang sudah berada di depannya. Rendra langsung mengambil ponsel Adiba. Dia tidak suka ketika dia sedang bicara lawan bicaranya tidak melihat padanya. Kamu apa-apaan sih? Aku mau nelpon rumah. Aku ingin tahu kabar anakku bagaimana. Kesal Adiba dan langsung berdiri. Rafka baik-baik saja. Kau tidak usah khawatir. Di rumah ada kakek dan neneknya. Ada Jeremy juga. Kau di sini bersenang-senanglah. Ayo kita keluar saja. Ucap Rendra dan menarik Adiba berjalan pergi dari kamar. Dia akan mencari makan siang saja untuk mereka berdua hari ini. Sepasang suami istri itu saat ini sudah duduk di salah satu meja yang berada di restoran hotel. Rendra sudah memegang menu makanan dia, tampak memilih makanan di sana. Kau mau makan apa? Tanya Rendra pada Adiba yang duduk di depannya.
pesankan seafood saja. Tidak jadi. Pesan yang lain saja, terserah dirimu. Ucap Adiba tidak jadi memesan makanan seafood. Kenapa tidak jadi? Kau alergi seafood kan? Nanti kalau aku makan seafood kau iri lagi. Ucap Adiba terlihat tidak menatap Rendra yang tersenyum melihat dirinya. Kau tahu ya, kalau aku alergi seafood. Tahu dari mana? Jangan bilang saat kuliah dulu kau diam-diam memperhatikanku. Kau dulu sudah jatuh cinta padaku? Ucap Rendra sambil menopang dagunya, menatap Adiba intens. Tidak lupa senyum manis dia tunjukkan pada Adiba. Jelas dia tersenyum karena Adiba mengetahui kalau dia alergi seafood. Itu berarti Adiba tahu tentang dirinya dari dulu. Dan mungkin Adiba sudah mencintai dirinya dari dulu. Jangan ger, aku hanya asal nebak. Pungkas Adiba mengelak perkataan Rendra. Asal tebak? Gak masuk akal sayang. Gak mungkin kamu asal tebak. Kamu dulu stalking aku ya? Kamu tahu dari siapa dulu? Dari Davin atau dari Ilham? Ucap Rendra menggoda Adiba. Kita mau makan atau tidak? Kalau tidak lebih baik aku ke kamar. Ucap Adiba mengalihkan pembicaraan. Marah nih ceritanya. Pungkas Rendra. Aku ke kak. Ucap Adiba yang sudah kesal. Dia yang berdiri. Dari duduknya langsung ditahan oleh Rendra. Oke, aku minta maaf sayang. Jangan marah dong. Aku kan bercanda. Sekaligus ngomong fakta. Ucap Rendra menahan senyum. Adiba langsung menatapnya tajam. Maaf. Duduk lagi. Ayo makan. Aku pesankan steak ya. Ucap Rendra. Adiba tidak menjawab ucapan Rendra, tetapi dia menuruti permintaan pria itu yang menyuruhnya duduk kembali. Istriku ternyata gengsiannya gede. Lirih Rendra. Dia memang sengaja mengucapkan itu untuk menggoda Adiba, tetapi suaranya juga sengaja ia pelankan agar terdengar menggumam. Kamu bilang apa barusan? Pungkas Adiba datar. Enggak, salah dengar kamu. Elak Rendra. Mbak, ucap Rendra kemudian sambil melambaikan tangannya pada seorang pelayan. Iya mas, jawab pelayan tersebut yang menghampiri mereka berdua. 2 steak yang spesial, ucap Rendra. Tunggu sebentar ya mas, mbak, ucap pelayan tersebut dan pergi setelah mencatat pesanan sepasang suami istri itu. Habis ini, kamu mau kemana? Tanya Rendra pada Adiba. Mau istirahat aja di kamar? Serius gak mau kemana-mana? Enggak, aku capek. Ya sudah, kita tidur siang saja habis ini. Baru nanti malam, aku ajak kamu bertemu seseorang. Ucap Rendra pada dirinya dan istrinya. Bertemu siapa? Ada, nanti kamu juga akan tahu. Ucap Rendra karena ucapan Rendra tersebut membuat Adiba penasaran tentang siapa yang akan mereka temui nanti. Rendra dan juga Adiba sudah selesai makan siang. Mereka berdua saat ini sudah kembali ke kamar mereka. Rendra segera menyalakan televisi untuk mengurangi rasa canggung mereka saat satu ruangan begini. Daripada sunyi lebih baik ia menyalakan televisi kan? Kamu tidurlah di kasur, aku di sofa. Ucap Rendra dan akan berjalan ke arah sofa. Kau tidur di sini saja denganku. Kau bilang semalam badanmu sakit semua kan? Ucap Adiba dan seketika langsung menghentikan langkah Rendra yang akan naik ke sofa. Dia langsung berbalik melihat Adiba saat ini. Kamu serius sayang? Kamu mau berbagi kasur denganku? Ucap Rendra dengan binar mata kebahagiaan. Jangan salah paham. Aku hanya kasihan padamu. Tapi ingat jangan pernah menyentuhku. Ucap Adiba dengan sedikit mengancam. Peluk tidak boleh. Ucap Rendra. Jangan macam-macam. Tukas Adiba dengan sedikit tajam tatapannya yang dia tunjukkan pada Rendra. Bercanda sayang. Jangan serius-serius begitu. Tukas Rendra pada Adiba. Dia segera berjalan ke sebelah tempat tidur dan bersiap naik ke tempat tidur mereka. Adiba hanya melihatnya saja. Mau bagaimana lagi, dia terpaksa mengizinkan Rendra satu tempat tidur dengannya. Dia tidak tega melihat pria itu mengeluh sakit saat tidur di sofa. Kenapa diam saja? Sini tidur, ucap Rendra sambil menepuk tempat tidur di sebelahnya. Adiba yang sedari tadi diam dan sedikit melamun tersadar karena apa yang Rendra lakukan tersebut. Buruan, tidur. Kamu capek kan setelah menempuh perjalanan Jakarta-Jogja? Gak usah takut, aku janji. Aku gak bakal ngapa-ngapain kamu. Kalau bukan kamu yang minta. Ucap Rendra pada istrinya. Adiba hanya diam, tidak menjawab ucapan Rendra. Dia perlahan naik ke kasur sambil menyibak selimut dan membaringkan dirinya membelakangi suaminya yang menatap padanya. Tidur jangan membelakangi suami kenapa? Nanti aku tergoda. Dengan lekukan tubuhmu bagaimana? Sini, lihat ke arah aku.
Pungkas Rendra. Adiba langsung berbalik menatap suaminya. Jangan macam-macam. Sungut Adiba kesal menatap Rendra. Siapa yang macam-macam? Kan aku cuma mengingatkan, ucap Rendra. Adiba langsung menuruti perkataan Rendra. Dia tidur menghadap pria itu saat ini dan langsung memejamkan matanya malas berlama-lama menatap Rendra. Rendra sendiri tersenyum melihat Adiba yang memejamkan matanya menghadap arahnya saat ini. Makin bertambah umur, kamu makin cantik. Aturan aku dari dulu bilang suka sama kamu. Andai gengsiku tidak ada dulu, mungkin kita hidup bahagia bertiga dari lama. Gumam Rendra terus menatap Adiba. Adiba yang belum tertidur pun mendengar ucapan Rendra tersebut. Jujur dia terkejut mendengar ini. Meskipun Rendra pernah bilang kalau menyukainya sejak dulu, tapi ucapan ini kembali mengejutkannya. Dia akui dulu, dia juga menyimpan rasa tapi hanya dalam diam saja, tanpa ada yang tahu. Dan dia tadi tahu kalau Rendra alergi seafood dari hasil stalking dirinya. Benar, dia memang selalu melihat akun medsos Rendra, dan dia pernah membaca komen-komen pria itu dan temannya, di mana Rendra menyalahkan Davin karena memberinya udang saat bertamu ke rumah pria itu.